terungkap kasus aborsi kita temukan adanya mahasiswa meninggal dunia, ya, mahasiswa meninggal dunia di Rumah Sakit Aroyan, ya, pada hari Jumat tanggal 17 November 2003 jam 10 pagi. Dari hasil penyelidikan kami, dugaan meninggalnya akibat adanya pendarahan yang berat pada korban. Setelah diselidikin, ternyata si perempuan ini berinisial R, ya, suatu fakultas negeri di Sumatera Selatan. Ini meninggal akibat pendarahan dan ternyata ada aborsi, upaya seperti itu. Dilakukan pengembangan penyelidikan, didapatkanlah nama satu orang laki-laki, yaitu berinisial D. D umur 23 tahun, mahasiswa perguruan tinggi negeri di Palembang, yang beralamat di Sungai Ula, Kabupaten Merangin untuk Jambi. Jadi dia mahasiswa dari tinggalnya di Jambi. Jadi di sini dia ngontrak, dan si korban ini, si perempuan ini sama si tersangka ini pacaran, ya, pacaran. Kemudian karena kan kematiannya di bulan November ini, Oktobernya bulan 10 itu si perempuan ini merasa sakit perut, kan gitu. Dibawalah ke rumah sakit, dan dari keterangan dokter bahwasanya ada kandungan sudah 4 bulan. Nah, kemudian mereka sepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut. Setelah itu caranya yaitu dia membeli obat, ya, obat jenis C melalui online Shopee, ya. Keterangan dari medis bahwa obat ini tidak boleh dimakan tanpa resep dokter, jadi obat keras ini. Selanjutnya setelah dimakan, tapi ini kejadiannya setelah dia makan di hari Kamis jam 6 sore, kan gitu. Pakai minum sprit dulu nih, pakai sprit, makan obat. Kemudian Jumat jam 2 malam ada sakit yang hebat di perutnya jam 2 malam. Kemudian jam 4 terjadi pendarahan yang hebat. Kemudian si korban ini, si perempuan ini hubungin pacarnya, si TSK D. Datanglah ke kos-kosannya. Setelah datang ke kos-kosannya, dilihat sudah banyak darah di kos-kosannya. Kemudian pada saat ditemukan, dari keterangan tersangka sendiri, di situ dia sempat melihat ada darah, kemudian ada gumpalan darah lah. Kemudian dibuanglah ke dalam selokan, ke lubang WC, kloset. Ya, kloset sudah kita bongkar, tidak ditemukan karena sulit kalau sudah campur kotoran di situ. Kemudian si perempuan ini sudah pendarahan hebat, dibawalah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit Aroyan, dari keterangan rumah sakit yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian dibawalah ke rumah sakit umum, rumah sakit Bayangkara, untuk di otopsi atau dikorek lagi lah, terdapat tali pusar. Jadi intinya memang ada kandungan janin, indikasi janin di dalam kandungan tersebut. Jadi sehingga dari keterangan tersebut kami tetapkan si D sebagai tersangka kasus aborsi. Pasal yang disangka yaitu pasal 77 huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 428 ayat 2 huruf Undang-Undang RI Nomor 7 tentang kesehatan. Jadi ancaman hukuman 10 tahun, denda 1 miliar. Barang bukti yang kami dapat, 1 botol minuman merek Sprite, 1 botol plastik bekas bungkus JNE, 1 buah sarung bantal warna hitam putih itu, kemudian 1 buah yang BH, ada BH, ini BH, ini bercak darah semua nih. Kemudian obat C, ya, inisial C, obat tablet yang dibeli dari Shopee. Kemudian 1 buah handphone. Nah, ini handphone inilah yang digunakan untuk pesan obat tersebut, ya, melalui akun si tersangka. Sama HP si perempuan itu, sama HP si pelaku sendiri. Kemudian ada percakapan untuk masalah aborsi. Di sini sudah kita dapatkan semua. Jadi niat dia diduga kuat, bisa kami tetapkan sebagai tersangka.
Mungkin itu saja sementara dari kami. Kira-kira ada yang mau sampaikan? Pak, penetapan tersangka kan prosesnya cukup lama. Apa kendalanya yang selama ini yang terjadi? Saya rasa kami tidak lama langsung kami tetapkan. Apakah ini pemesanan obat via online ini apakah bisa dengan mudah? Menurut tersangka seperti apa? Bisa dengan mudahnya memesan via online? Jadi informasi ini dikatanya obat diet, ya, obat diet. Informasi yang didapat dari tersangka. Terus kemudian katanya menyetujui juga apa benar dari pihak perempuan sebelum aborsi? Ya makanya kalau menyetujui maka terjadi aborsi tersebut. Ada kesepakatan dari mereka berdua. Bang, tadi dibilang obat diet, dapat inspirasi dari mana sehingga itu bisa disalahgunakan menjadi penggugur kandungan? Ya, dari tersangka sendiri bicara dia lihat di Google bosan itu obat diet. Pak, ini jenazah dibawa ke Padang atau gimana Pak? Dan orang tua menuntut apa Pak? Orang tua korban. Untuk setelah kita otopsi, kemudian dari keluarga si perempuan itu dibawa ke Padang dan mereka akan menuntut terhadap kematian anaknya. Oh, untuk penyedia obat online shop ini apa masih penyelidikan atau seperti apa? Masih kita dalam proses penyelidikan terhadap dari mana barang tersebut diterima. Tidak ada medis yang menemani Pak saat proses itu aborsi tersebut? Oh, jadi kita tetap melalui medis Pak. Jadi kita minta keterangan ahli ya dari proses aborsinya tersebut. Kalau untuk aborsi mereka berdua tersangka sama si perempuan tersebut. Apakah kehamilan itu baru diketahui pas udah 4 bulan? Atau pas ngecek baru tahu 4 bulan itu baru? Kehamilan itu setelah periksa pertama di bulan Oktober kan mereka sakit perut. Setelah sakit perut kemudian diceklah ke rumah sakit penyakit dalam. Ternyata di situ dari keterangan dokter yang bersangkutan hamil 4 bulan. Makanya dari niat tersebutlah dia berencana untuk menggugurkan kandungan. Sebelumnya belum tahu Pak ya? Baru tahu hamil. Baru tahu hamil. Cukup ya? Cukup Pak. Pengen lain lagi nanti.